Untuk membuat data awal perusahaan pada aplikasi Mayop, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Mayop, lalu klik Create. Setelah itu kita akan disuguhkan pada halaman mengisi data awal perusahaan, yaitu terdapat company name. Company name diisi dengan nama perusahaan, yaitu UD Abadi. ABN diisi jika memang ada, tapi jika tidak diisi itu tidak akan menjadi masalah. Lalu address diisi dengan alamat perusahaan, phone number diisi dengan nomor telepon perusahaan, fax number diisi dengan nomor fax perusahaan, email address diisi dengan email perusahaan UD Abadi. Setelah itu kita klik next dan kita akan ditampilkan dengan current financial year. Kita isi dengan tahun pembukuan laporan keuangan pada UD Abadi. Setelah itu pada last month kita isi dengan akhir dari periode tahunan UD Abadi, yaitu Desember. Untuk conversion month kita isi bulan Desember karena transaksi-transaksi yang terjadi pada perusahaan UD Abadi terjadi pada bulan Desember. Untuk number of periode kita klik dengan periode 13. Jika sudah terisi semua, pastikan sekali lagi informasi tersebut sudah benar sesuai dengan soal UD Abadi. Setelah itu kita klik next. Di halaman selanjutnya kita diminta untuk mengkonfirmasi data awal perusahaan, apakah sudah benar atau belum. Jika sudah, klik next. Di halaman selanjutnya kita akan ditampilkan untuk memilih struktur daftar akun. Maka kita pilih yang kedua, yaitu membuat akun secara manual. Setelah itu, klik next dan kita akan disuruh menyimpan file tersebut ke laptop kita. Untuk menyimpan file, klik change. Setelah itu, simpan file sesuai dengan nama perusahaan, yaitu UD Abadi. Setelah selesai, klik next dan kita akan menunggu. Setelah itu, klik command center. Setelah membuat data awal perusahaan, kita akan masuk pada bagian comment center pada aplikasi Mayop. Setelah selesai membuat data awal perusahaan, langkah yang akan kita lakukan sekarang yaitu membuat daftar akun. Caranya yaitu klik account dan pilih akun list. Di situ terdapat beberapa kategori akun, yaitu all account, asset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, dan other expense. Pertama-tama kita membuat akun pada kategori aset. Caranya yaitu kita klik new. Di situ kita akan mengisi nomor akun. Sebelum itu, pastikan tipe akun sama seperti yang ada pada soal UD Abadi. Setelah itu kita isi nama akun sesuai yang ada di soal. Yang pertama kita buat adalah cash in bank, maka kita isi cash in bank. Setelah itu kita klik OK untuk menyimpan akun yang kita buat. Cara tersebut kita lakukan berulang kali untuk membuat daftar akun-akun yang lainnya.
Setelah membuat akun sudah selesai, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah men-setup kode pajak. Cara men-setup kode pajak yaitu dengan cara mengklik ikon list yang terdapat di atas command center. Setelah itu pilih text code karena di laptop saya tidak bisa merekam tersebut. Jadi kita langsung masuk ke text code. Di situ terdapat beberapa kode pajak lainnya. Namun yang kita butuhkan hanyalah 2, yaitu GST dan NT. Yang lainnya dihapus dengan cara klik kanan dan delete text kode. Lakukan cara tersebut secara berulang kali untuk menghapus kode pajak yang lainnya. Setelah semuanya dihapus, kita akan mengedit kode pajak GST. Teks kode pada GST kita ganti menjadi PPN atau deskripsinya adalah pajak pertambahan nilai. Untuk rate kita ganti menjadi 11%. Untuk link account for tax collected, kita akan mengisi dengan akun PPN outcome. Dan untuk link account for tax paid kita isi dengan PPN income. Setelah selesai, klik OK. Untuk kode pajak NT kita biarkan saja. Setelah selesai kita klik close dan kita akan lanjut ke link account. Langkah selanjutnya kita masuk pada link account. Caranya adalah klik setup. Pilih di sana terdapat 3 pilihan, yaitu account and banking account, sales account, dan broadcast account. Kita akan masuk ke pertama, yaitu account and banking account. Di sana sudah tertera account-account yang berkaitan dengan account and banking account. Jika sudah sama seperti di video, maka klik OK. Selanjutnya kita masuk pada link account yang kedua, yaitu caranya sama, klik setup, pilih sales account. Setelah itu kita sesuaikan dengan yang di video. Cara tersebut dilakukan berulang kali untuk membuat link account pada broadcast account. Dari cash in bank yaitu 828.500.000 dan selanjutnya dimasukkan sesuai neraca saldo yang ada pada soal dan hasil akhirnya harus 0. Lalu setelah itu klik OK. Selanjutnya menginput data customer. Kita masuk ke tab menu card file lalu masuk ke card list. Kita buat data customer dengan cara pilih new, masukkan nama customer yaitu toko pojok. Untuk card ID C001, lalu isi alamat pada kolom sesuai dengan yang ada pada soal. Selanjutnya pada kolom city diisi dengan Jakarta dan state diisi dengan Jakarta, lalu country diisi dengan Indonesia. Lalu mengisi nomor telepon. Isi nomor telepon sesuai pada tabel soal. Lalu klik selling details pada bagian atas. Selanjutnya pada bagian payment is due diganti dengan in a given of day. Selanjutnya balance due day-nya diganti 30 dan monthly charge for late payment-nya diganti 1%. Take kode dan flag take kode itu PPN dan selanjutnya
Klik new lagi untuk membuat data customer lainnya. Cara tersebut dilakukan berulang kali untuk membuat data customer lainnya.
Selanjutnya menginput data supplier, klik supplier pada bagian atas, lalu isi namanya, nama supplier diisi seperti tadi, seperti caranya mengisi pada saat mengerjakan penginputan data customer. Setelah itu klik buying details pada bagian atas dan payment is due-nya diganti dengan in a given of day, balance due day-nya diganti 30 dan yang di samping kanan itu dibiarkan, dan tag kode dan frag tag kode itu PPN. Setelah itu untuk mengerjakan yang lain klik new lagi dan kerjakan dengan cara seperti tadi.
Selanjutnya masuk ke daftar saldo piutang, close terlebih dahulu. Caranya kita masuk ke setup, lalu balance, klik customer balance, klik panah pada toko pojok, pilih add sale, lalu enter. Invoice-nya itu nomor faktur, isi tanggalnya, langsung ke total including, ketik nominalnya, dan untuk PPN itu dibiarkan saja. Setelah itu langsung klik record. Untuk mengerjakan yang lainnya, caranya seperti yang tadi, kerjakan dengan cara yang seperti tadi. Jika sudah selesai, klik close. Sekarang kita masuk ke daftar saldo utang. Caranya sama seperti tadi. Kalau utang kita masuk ke supplier balance, klik panahnya Gunung Kawi, lalu add purchase, enter. Untuk PO nya nomor faktur, isi tanggalnya, langsung ke total including, isi nominalnya. Untuk take cost tetap, lalu record. Untuk mengerjakan yang lainnya menggunakan cara seperti tadi.
Setelah selesai semua, langsung close. Selanjutnya ke data persediaan. Pertama kita masuk ke inventory, lalu klik item list. Karena masih kosong, kita membuat daftar barang. Kita pilih new item number, masukkan yang kode, lalu enter. Masukkan nama kulkas Panasonic, kemudian ketiganya kita checklist semuanya. Untuk cost of-nya diisi cost of goods sold, lalu bawahnya sales, dan yang terakhir merchandise inventory. Lalu klik pada buying details, satuannya itu unit dan tag kodenya ppn, lalu selling detail sama seperti tadi, langsung klik OK. Data barang yang kedua, caranya seperti yang pertama tadi. Jika sudah selesai, langsung close. Sekarang kita klik count inventory untuk memasukkan nilai atau jumlah barangnya. Setelah itu masukkan jumlahnya. Untuk kulkas Panasonic jumlahnya 70 dan kulkas Toshiba jumlahnya 30. Lalu klik adjust inventory. Karena data awal, maka tanggalnya 1 Desember 2022. Lalu kita masukkan harga per unit. Kalau sudah selesai, langsung direkord. Transaksi pertama yaitu pembelian. Kalian klik purchase. Setelah itu klik enter purchase. Setelah itu tabel kalian ganti, klik layout, terus hitam supplies diisi dengan PT Gunung Kawi. Setelah itu enter, akan muncul seperti di komputer tersebut. Purchase diganti dengan yang ada di soal, yaitu F011, dan data diganti dengan tanggal yang ada di soal, yaitu 12/2/2020. Setelah itu kalian klik bill dan isi dengan yang ada di soal, yaitu 20. Setelah itu kalian tap
Kalian press, kalian isi dengan 45 juta. Setelah itu kalian tata seperti yang ada di video. Kedua, kalian klik bill, isi dengan 15. Setelah itu kalian tap, kalian klik kulkas tas ibu. Setelah itu kalian isi dengan 35 juta. Setelah itu kalian tap lagi seperti yang tadi. Kalian klik balik, setelah itu kalian ganti dengan 1 juta rupiah. Setelah itu kalian klik record. Transaksi kedua yaitu voucher kas kecil. Kalian klik banking, setelah itu spend money, Cekono diisi dengan V12 min 1, sedangkan DA diisi dengan tanggal yang ada di soal yaitu 12/4/2022. Amount diisi dengan 700.000 dan memo diisi dengan pembelian perlengkapan kantor. Kalian klik ACCT, setelah itu klik tanda panah kecil, setelah itu kalian klik 11600 dan setelah itu kalian tap dan kalau sudah kalian tinggal klik record. Transaksi ketiga yaitu pembelian. Setelah itu kalian klik purchase dan enter purchase. Klik supplier dan pilih PT Bromo Asri. Setelah itu kalian klik proses dan ganti 217. Setelah itu data kalian ganti 12/5/2022. Setelah itu kalian klik bill dan isi dengan 25. Setelah itu kalian tap dan pilih kulkas Panasonic. Selanjutnya kalian klik bill dan isi 20. Setelah itu kalian tap dan pilih kulkas Toshiba. Setelah itu kalian tap lagi dan setelah itu kalian record. Transaksi 4 sama seperti transaksi nomor 3 yaitu pembelian. Kalian klik purchase dan enter purchase. Selanjutnya supplier kalian tulis dengan PT Jaya Putra. Setelah itu purchase kalian ganti dengan 324 dan data kalian ganti dengan tanggal yang ada di soal yaitu 12/8/2022. Setelah itu kalian klik bill dan isi dengan 15. Setelah itu kalian tap dan pilih kulkas Panasonic. Setelah itu kalian tap lagi dan selanjutnya kalian klik bill dan isi 10. Setelah itu kalian tap dan pilih kulkas Toshiba. Setelah itu kalian tap lagi. Setelah itu kalian klik veri dan isi 1.250.000. Setelah itu kalian record. Transaksi kelima sama seperti transaksi 4 yaitu pembelian. Kalian klik purchase dan enter purchase. Setelah itu kalian klik supplier dan pilih PT Jaya Putra. Setelah itu purchase kalian ganti dengan NK-1, sedangkan data kalian isi dengan 12/10/2022. Setelah itu kalian klik bill dan setelah itu isi dengan -1 dan terus di tap pilih kulkas Panasonic, tap dan selanjutnya klik bill isi dengan -2 dan tap pilih kulkas Toshiba. Setelah itu tap setelah itu klik record. Setelah itu kalian klik proses register. Setelah itu klik refresh dan debit. Setelah itu kalian klik apply to purchase. Setelah itu ID kalian ganti dengan NK-1 dan data kalian
ganti dengan 12/10/2022. Setelah itu klik enter dan record. Transaksi 07, klik sales, setelah itu klik enter sales. Setelah itu klik customer, klik toko seven. Setelah itu invoice ganti dengan 1, sedangkan data diganti dengan 5/30/2024. Setelah itu klik save, isi dengan 25. Setelah itu di tab pilih kulkas Panasonic. Setelah itu price diisi dengan 65 juta. Setelah itu klik record. Selanjutnya transaksi 08, yaitu voucher kas kecil. Klik banking, setelah itu klik spend money. Klik check now, ganti dengan V12-2. Data diisi dengan 12/14/2022. Amount Rp600.000. Memo diisi dengan pembelian perlengkapan kantor. ACCT diisi dengan 1.600. Setelah itu di tab. Selanjutnya transaksi nomor 9, yaitu pengeluaran kas. Klik banking, setelah itu klik spend money. Setelah itu klik Kekono BKK 12-1. Data diisi dengan 12/14/2022. Amount diisi dengan Rp2.500.000. Memo pembayaran listrik dan air bulan November. Klik ACCT, klik tanda panah, setelah itu pilih 21200. Setelah itu enter, dan setelah itu record. Selanjutnya transaksi nomor 10, yaitu penjualan. Setelah itu klik sales dan klik enter sales. Klik customer dan klik toko raya. Setelah itu klik save, isi dengan 10. Setelah itu di tab pilih kulkas Panasonic, dan setelah itu price diisi dengan 65 juta. Setelah itu di tab lagi. Setelah itu klik save, isi 10 dan pilih kulkas Toshiba. Setelah itu price diisi dengan 55 juta rupiah. Setelah itu di tab lagi. Free diisi dengan 1 juta rupiah. Setelah itu klik record. Transaksi 11 sama seperti transaksi nomor 10, yaitu penjualan. Klik customer, pilih toko Elita. Setelah itu invoice diisi dengan F12-4. Diisi dengan 12/17/2022. Shift diisi dengan 15. Setelah itu di tab pilih kulkas Panasonic, dan setelah itu price diisi dengan 65 juta rupiah. Setelah itu di tab klik shift, isi 15. Setelah itu di tab dan pilih kulkas Toshiba. Setelah itu price diisi dengan 55 juta rupiah. Setelah itu di tab. Setelah itu klik fresh, diisi dengan 2 juta rupiah. Setelah itu direkod. Transaksi 11, yaitu faktur. Klik inventory, setelah itu klik item list. Setelah itu klik new, dan item number diisi dengan tanda garis miring dan retur. Name diisi dengan salus retur, dan berilah centang pada I sell this item.
Setelah itu, income account Vortex sales diganti dengan sales return. Setelah itu, klik repost. Setelah itu, klik OK. Setelah itu, klik close. Selanjutnya, pada sales, pilih receive payment. Pilih cash in bank. Customer diisi toko Elita. ID-nya diisi BKM 124. Tanggalnya diisi tanggal 20 Desember 2022. Amount Aprilia diisi 175.160. Klik amount affiliate, lalu enter terus record. Pada banking pilih spend money, lalu pilih cash in bank. Cek number diisi BKK 122. Tanggalnya diisi 21 Desember 2022. Amount diisi 5.900.000. Memonya diisi utang gaji bulan November 2022. Account number diisi 12.000. Account name expense payable. Amount diklik lalu record. Pada banking terdapat spend money, lalu pilih cash in bank. Cek number diisi BKK 123. Tanggal diisi 22 Desember 2022. Amount diisi 164 juta. Memo diisi pembayaran pokok angsuran bank. Account number diisi 2100. Account name diisi Bank Mandiri Loan. Amount 150 juta. Account number 9.100. Account name interest expense. Amount 14 juta. Enter lalu record. Pada purchase pilih pay bill. Supplier diisi PT Gunung Kawi. Cek number diisi BKK 124. Tanggal diisi 24 Desember 2022. Amount diisi 200 juta. Klik amount affiliate, lalu pilih enter, lalu record. Pada purchase pilih pay bills. Supplier diisi PT Bromo Asri. Cek number diisi BKK 125. Tanggal diisi 26 Desember 2022. Amount diisi 234 juta. Klik amount affiliate, enter lalu record. Cara membuat memo untuk penyesuaian. Klik report pada account. Yang pertama, account record journal entry. Jurnal diisi BM 12 1. Tanggal diisi 31 Desember 2022. Memo persediaan akhir account number 1.600. Account name store suppliers. Debit Rp1.325.000. Account number 6 1.200. Credit store supplies expense. Ctrl R, OK, record. Yang kedua, account number 6.1.600. Account name rent expense. Pada debit 1 juta.
Yang kedua, general jurnal diisi BM 12.1. Tanggal diisi 31 Desember 2022. Memo sewa toko bulan Desember 2022. Account number 616.000. Rent expense kredit 1 juta. Account number yang kedua 11800. Account name prepaid rent kredit 1 juta. Yang ketiga, beban asuransi general jurnal BM 12.1. Tanggal 31 Desember 2022. Memo beban asuransi bulan Desember 2022. Account name insurance expense pada debit Rp1.250.000. Yang kedua, prepaid insurance pada kredit Rp1.250.000. 4. General Jurnal BM 12.1. Tanggal 31 Desember 2022. Account name allowance for debt pada debit Rp6.650.000. Account name bad debt expense pada kredit Rp6.650.000. General Jurnal diisi BM 12.2. Tanggal 31 Desember 2022. Memo penyusutan equipment. Depreciation expense pada debit 700.000. Equipment account pada kredit 700.000. Yang keenam, General Jurnal BM 12.2. Tanggal 31 Desember 2022. Memo beban gaji bulan Desember. Wages and salaries expense pada debit Rp3.550.000. Expense payable pada kredit Rp3.550.000. General Jurnal BM 12.3. Tanggal 31 Desember 2022. Memo penutupan PPN income dan PPN outcome. PPN outcome pada debit Rp81.610.000. PPN income pada kredit Rp48.760.000. PPN payable Rp32.850.000. General Jurnal BM 12.3. Tanggal 31 Desember 2022. Memo penyesuaian pajak. Income tax expense pada debit Rp3.625.000. Income tax payable Rp3.625.000 pada kredit. Setelah selesai mencatat seluruh laporan penyesuaian, kemudian kita akan membuat laporan keuangan. Untuk yang pertama, kita akan membuat laporan laba rugi. Caranya, klik menu report, kemudian pilih account, dan klik di profit and loss, pilih profit and loss accrual. Kemudian customize, kemudian klik display.
maka terlihat seluruh profit and loss dari UD Abadi. Untuk menyimpan sebagai PDF, klik Send to, kemudian pilih PDF dan beri nama sesuai yang diinginkan, kemudian simpan. Selanjutnya membuat laporan balance sheet. Caranya sama seperti yang tadi, klik report, kemudian pilih balance sheet, klik di standar balance sheet, kemudian display. Maka terlihat seluruh saldo yang ada pada UD Abadi. Untuk menyimpan, caranya sama, yaitu klik send to, kemudian PDF, dan simpan. Yang terakhir, untuk membuat laporan arus kas, klik report, kemudian di banking, klik statement of cash flow, kemudian display. Maka laporan arus kas sudah tertera, dan untuk menyimpannya, klik send to, kemudian PDF, dan simpan.